Mungkin agak kaget ya dengan bagaimana skuadnya Pasundan kemarin. Karena kan status mereka sebenarnya juara bertahan. Jadi keuntungan juga sebenarnya buat Petro kan. Mereka main jadi tuan rumah, main di gor mereka sendiri. Kita bukan pendukung siapa-siapa dan nggak peduli gitu loh. Ya. Selamat datang kembali di Si Jago Volley. Ini podcast yang sudah 1 tahun lamanya tidak mengudara, akhirnya bisa kembali lagi bersama saya Reza Pradita juga Rama. Jadi kita mau ngomongin apa sih, Jak? Tahu, tiba-tiba dipanggil nih sama Moji ya buat Iya. ngobrol lagi di podcast Si Jago Volley. Jadi memang ini kebetulan ya, banyak kebetulan memang di dunia ini. Untungnya bumi itu berputar. Apaan sih? Kebetulan emang sekarang seminggu lagi udah Liga Volley divisi utama, Final Four. Oke. Terus bulan depan itu udah mulai persiapan buat Proliga 2025. Jadi memang lagi banyak topik pembahasan lah yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Karena banyak juga yang gue lihat tuh di kolom komentarnya Mas Rama. Minta spill katanya Mas. Wah anjir. Iya kan? Oke. Oh ini kita mau bahas Liga Volley Final Four ya? Liga Volley sama Proliga 2025. Oh iya betul dua. Nah ini kalau di Liga Volley kemarin kan ada 2 putaran tuh. Benar. Yang pertama putaran pertama di Cibinong. Benar. Di Kabupaten Bogor, yang kedua di Bojonegoro. Ya. Di Jawa Timur. Nah mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya. Kalau di Bojonegoro, kalau menurut lo apa yang menarik, Jak? Kebalik, putaran pertama kan di Oh, Cibinong dulu. Ya? Iya. Cibinong dulu ya dah. Kalau di Cibinong apa yang seru? Kan karena Cibinong tuh agak unik tuh, karena putrinya cuma 4 kan, putranya ada 5. Nah itu satu hal yang cukup menarik sebenarnya karena Popsivo kan nggak ikutan lagi. Ya. Jadi konsekuensinya ya Popsivo dia otomatis degradasi. Terus juga dia 2 tahun nggak boleh ikut Liga Volley. Tapi yang bikin akhirnya jadi apa ya nggak menarik adalah kalau di volley jadi nggak ada degradasi kalau di sektor putrinya. Tapi kalau di sektor putra sih tetap menarik ya karena kan ada PDAM Fahri bisa datang lagi. Terus juga Indomaret juga menurut gue paling mengejutkan sih. Karena kalau kemarin kita lihat kan kayak Arjuna tuh jarang main, terus Farid Dava itu juga jarang main, tapi ternyata Bagas juga jarang main ya kalau di Garuda Jaya. Bagas dia juga jarang main, tapi ternyata pas dikasih main sama coach Iwan Deddy Setiawan ternyata bagus juga gitu loh. Ternyata Indomaret bisa ngalahin Lavani di final reguler dan mereka jadi juara putaran pertama, mereka lolos. Dan paling mengejutkan menurut gua Arjuna sih, penampilannya bagus banget ternyata kalau pas begitu dikasih kesempatan main, karena lama banget kan dia nggak main-main. Iya, sama Bayangkara kalau di Proliga. Dan yang degradasi itu Eka Mandiri Salatiga ya. Jadi emang nggak semudah itu ya, tim promosi buat kemudian bertahan ya. Iya benar, emang kayak nggak gampang ya kalau tim-tim promosi hampir benar. semua deh. Jadi kalau di Indonesia ya, kalau menurut gua tuh talent pool kita banyak, tapi yang bisa main di kompetisi level atas itu yang masih namanya itu aja sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa nama baru muncul, tapi kalau semua nama baru dikumpulin jadi satu kayak masih susah dibuat bersaing kan sama-sama tim kayak Lavani ataupun Indomaret, bahkan juga sama PDM Tirta Bagasasi, bukan PDM ya, Perunda Tirta Bagasasi Bekasi. Karena kalau dibandingin 4 tim promosi ini yang paling dikit ngerekrut Eka Mandiri berarti ya. Karena kan kalau ya kalau Ganeva mungkin nggak banyak rekrut, tapi nama-namanya kan udah lama bareng dari 2022. Kalau Eka Mandiri kan nggak banyak rekrut yang baru kan. Kalau misalnya si Singo Yuda itu ada Yuda Mardiansyah. Iya benar. Ada Gali Bayu, ada Samsul Kohar. Terus kalau kita lihat Yuso walaupun degradasi juga, tapi sebenarnya kan nama-nama lama dia juga udah lama main di Proliga kan, kayak Rino, Via Gustama, ada si Ogi Alexander gitu. Jadi mungkin itu yang bikin Eka Mandiri degradasi ya. Tapi kayaknya sih di Liga Volley divisi 1 tahun depan juga mungkin bisa bersaing lagi ya. Ini 4 tim yang lolos berarti kan kalau dari Cibinong ada 2 ya. 2 putra, itu Indomaret sama Lavani. Terus kalau dari putri itu AL sama Petrokimia. Nah kalau Bojonegoro ada yang menarik gak kalau menurut lo? Kalau Bojonegoro sih menarik karena itu full 5-5 ya kan. Ada putri 5, ada putra 5. Karena yang bikin seru Liga Volley itu sebenarnya kan. Yang beda dengan Proliga, ada degradasi, ada promosi. Jadi agak deg-degan lah gitu. Kalau misalnya memang timnya peringkat 4 atau peringkat 5 gitu. Jadi kalau di Bojonegoro itu yang degradasi dari kategori putra itu kan si Yuso. Dari putri juga Yuso. Nah ini juga menarik ya karena Yuso itu kan baru promosi dua-duanya. Terus degradasi lagi. Tadi gue pikir PLN loh. Kalau di Bojonegoro di putri ya. Putri. PLN-nya ada 3 di Bojonegoro. Jadi ada elektrik PLN, ada TNI AU elektrik putra putri. Itu jadi memang kerjasama tuh antara TNI AU sama elektrik. Terus yang menarik juga dari Bojonegoro itu Bang Jatim. Nah Bang Jatim kan tahun lalu nggak lolos ke Final Four. Nah tahun ini mereka bisa balik lagi ke Final Four, padahal secara komposisi pemain tuh nggak terlalu jauh berbeda sama yang tahun lalu nggak lolos. Tapi pelatihnya kan baru. Nah itu kok bisa
Mas ya? Eko Pancong. Eko Pacong. Eko Waluyo. Makanya itu gue yang gua kaget penasaran, loh iya sebenarnya. benar. Kok bisa Eko Waluyo tiba-tiba ada di Bank Jatim? Dia kan udah apa ya, udah Barata melekat banget. banget sama Barata gitu Iya. loh. Terus ada kabar juga nanti di Proliga dia nggak bakal sama Pertamina Enduro lagi. Kan Pertamina ini juga kerjasama bukan hanya sama TNI AL kan, Iya. untuk 2025 atau kalau tahun lalu di 2024 itu sama para pemain TNI AU kan, Iya. tapi juga sama Barata. Makanya pelatihnya juga Eko Waluyo. Nah ini ada kabar juga Coach Eko nggak bakal ke Pertamina di Proliga 2025. Makanya itu juga mungkin sedikit ngejawab pertanyaan ya, kenapa akhirnya Eko Waluyo ada di Bank Jatim kemarin di Benar. Livoli. Iya, nanti kita lanjutlah bahas Proliga. Nah kalau Tapi menurut lo kenapa? Livoli dulu. Kalau menurut gue sih sebenarnya juga alasannya menurut gue cukup masuk akal lah, karena Apaan? Coach Eko itu udah banyak sama pemain-pemain Bank Jatim sebelumnya. Lah kan Karena ada Coach Labib sebenarnya. ya kan itu barengan. Kan Coach Labib nggak terpinggirkan, maksudnya masih jadi asisten pelatih juga kan. Menurut gue ya masuk akal, karena kan Coach Eko dulu di Pertamina itu kan sering sama pemain-pemain Bank Jatim juga kan, yang tahun 2023 sebelumnya kan itu banyak juga yang udah main bareng, jadi mungkin udah kenal lah sama karakter pemainnya. Tapi satu hal yang juga menarik dari kemarin tuh Bojonegoro, ternyata juara bertahan Pasundan sempat terseok-seok. Nah itu kita udah siap-siap kan, Iya, pas iya, Pasundan main tuh, wah ini kayaknya bakal bisa Cepet ya. mendominasi gitu selama di Bojonegoro. Tapi 2 hari pertama tuh ternyata lawan 2 tim promosi 3-2-3-2. Karena memang si Farhan masih cedera, terus Luffy juga lagi pendidikan ya di Stin, makanya nggak bisa gabung selama seri Bojonegoro. Nah itu mungkin salah satu kejutan terbesar juga ya di Bojonegoro, di mana Pasundan sempat terseok, walaupun pada akhirnya tetap menang. Nah yang lawan jadi pertanyaan TNI. gue nanti dia main nggak tuh si Farhan apa Luffy di Final Four? Nah ntar gue tanya dulu Mas ya. Gue belum tahu juga. Belum tahu sih. Karena kan kalau Farhan itu cedera, masalahnya kan kalau cedera itu kan namanya recovery kita. Berarti kalau Luffy udah tahu dong. Kalau Luffy harusnya Kan sih pendidikan. harusnya sih bisa. Oke. Kalau Farhan kan recovery, artinya harus nunggu cederanya kan, bisa pulih tepat waktu atau enggak. Walaupun kalau prediksi gue sih harusnya sih bisa ya, karena jaraknya kan ada sekitar 2 minggu lah buat ke Final Four. Nah itu kan soal klub-klubnya tuh Mas. Artinya kita udah tahu yang lolos ke Final Four siapa aja. Dari Putri, Bank Jatim, TNI AU Elektrik, TNI AL, Petrokimia. Petrokimia 4. Kemudian di kategori putra itu ada Lavani Nevi, Oke, terus Indomaret. Indomaret Sidoarjo, TNI AU Elektrik sama Raja Wali Pasundan. Nah kalau pemain-pemainnya nih Mas, yang menurut lu kayaknya bakal super joss nanti di Final Four. Final Four. Kalau Lavani sih, kalau gue siapa ya? Jordan sih. Menurut gue konsisten dan Tapi lu kaget nggak Mas? secara performa ningkat sih. Jordan balik lagi ke Lavani. Kaget. Itu kaget. Karena, aduh ngomongnya takut ya. Karena kan musim lalu tuh nggak main kan Iya, buat Lavani. benar. Dan kabarnya juga udah di blacklist sama manajemennya dari Lavani. Karena sebenarnya tahun lalu itu juga udah udah dihubungin. dipanggil, betul, udah dihubungin Jordan, tapi nggak bisa gabung. Ya kan, tapi musim ini akhirnya Jordan gabung dan ternyata mainnya bagus banget. Iya. Kan sebelumnya juga dia sama Bayangkara sebetulnya kan, tapi jadi satu pemain yang akhirnya dicoret karena Di memang cuma bisa 14 di FVC FVC Men's Club. Club. Betul, dan Jordan bagus banget, dari serve-nya bagus, dari attack-nya bagus, defense-nya juga bagus ya. Salah satu kriteria OHA paling ideal lah, secara defense sama attack juga bagus gitu loh, jadi pelengkap, jadi penyempurna puzzle-nya Lavani, walaupun di final mereka kalah lawan Indomaret gitu. Kalau Indomaret gue agak miss Indomaret sama ada apa? banyak. Bener. Lu mau yang diskon mereka. Kalau Indomaret banyak. Gue paling mengejutkan sebenarnya Arjuna. Kenapa? Kalau Arjuna, gua jujur ya, mungkin kalau di Tarkam dia sering main ya, tapi gue jarang lihat. Tapi kalau di level kayak Livoli ataupun di Proliga, Juna gue jarang nonton. Dan akhirnya gue kemarin nonton Biasanya Arjuna. jadi spesialis doang ya Betul. kalau di Perliga ya. Dan itu bagus banget ternyata. Arjuna mainnya bagus, jadi opposite. Dia ternyata bisa jadi salah satu point maker juga kalau buat di Indomaret. Terus kalau buat putrinya, TNI AL, selain mungkin Nurlaili ya. Ya kalau Leli mah mungkin udah banyak yang Ya, tahu semua ya. pasti pengen nonton Nurlaili kan. Gue juga agak masih amazed sama Aisyah sebenarnya, opposite-nya dari TNI AL. Nah ini sebenarnya pemain bagus, cuman gue juga bingung sebenarnya di 2024 dia ternyata nggak punya kesempatan untuk main di Proliga. Padahal di tim elektrik deh ya. Padahal dia ada di tim elektrik, dia di luar dari 14 nama tim elektrik lah ya, jadi cadangan luar dari tim elektrik. Dicoret gitu di loh. akhir ya. Betul, padahal ini secara potensi bagus banget gitu loh, jadi opposite, umurnya juga masih muda kan Iya. si Aisyah ini. Terus kalau dari Petrokimia, Kanza. Kanza itu kelahiran
2010. 2010 itu kalau boleh tahu udah di mana tuh? Beda 5 tahun sama anak gua. Anak gua 2015, si Kanza 2010. Berarti Jadi kalau Kanza itu lahir, Mas Rama udah nyari duit? Udah kerja gua. Udah kerja? Udah beberapa kali CV gua tuh keisi. 2010 cuy, set. Ya gua mah masih SMP, Mas. So muda anjir. Emang muda kan. Nah, Kanza ini Kanza 14 kenapa? tahun kan. Maksud gue potensinya gede banget gitu loh. Dia kalau di pergantian center opposite juga bagus banget. Dia gantian sama Nabila Purwita. Iya. Dan ternyata memang potensinya gede. Dan memang dia juga jadi pemain agak sibuk nih. Jadi pemain agak sibuk tuh gimana pemain agak sibuk? Pas Petrokimia kelompok umur ikut kompetisi pun kan dia juga masih ikut kan. Kemarin Kejurnas U19 ya. Dia masih ikut gitu loh. Jadi Kanza juga cukup menarik nanti di Final Four nanti buat Petrokimia karena Nabila Purwita juga butuh backup. Nah, Kanza ini salah satu backup yang menurut gue juga ideal lah untuk Petrokimia walaupun Petro kayaknya masih agak sulit ya kehilangan Bella Sabrina sama Cedera, Kalisa iya, sih. Kalisa. Itu dua pemain yang menurut gue juga jadi salah satu kedalaman skuadnya yang dimiliki sama Petro. Pas tahun lalu juara ya. Pas tahun lalu jadi juara. Itu yang nggak dimiliki sama Petro di tahun ini karena tipikal kayak Ajeng Nur Cahya, center utamanya dari Petro tuh dia potensinya gede, cuman dia juga butuh pemain yang bisa backup gitu loh di beberapa poin, dia ganti-gantian. Nah, tahun lalu kan kayak gitu tuh sama Kalisa kan. Dan itu yang nggak ada di Petro di musim ini. Mungkin ada Nabila Dinda, cuman ya Nabila Dinda juga secara pengalaman malah lebih hijau lagi daripada si Ajeng. Kalau itu Cibinong. Cibinong. Nah, kalau Bojonegoro gue juga punya beberapa nama lah. Kalau dari Putra itu di TNI AU Elektrik mungkin memang nggak terlalu banyak berubah ya. Nama-namanya bahkan dari 2019 mungkin. Tapi ada satu nama yang mencuat di 2 tahun terakhir, Jati. Ini kan emang sering kita bahas juga di Proliga 2024 ya. Ini tipe setter yang memang udah lumayan modern, tapi defense-nya juga bagus ya. Dia jadi kan kalau kita Jason, Alvin udah tahu lah ya. Tahu lah, nyerangnya juga emang bagus banget. Nah, kalau Jati ini mungkin kelebihannya dibandingkan dengan setter-setter yang muda ini, dia block defense-nya bagus, terus defense di belakang kalau lagi jaga habis servis juga bagus. Nah, itu mungkin yang jadi kelebihan dari Jati. Walaupun kalau gue ngerasa sih, kemarin saya di Bojonegoro tuh belum Jati yang terbaik lah. Karena pasti gantian-gantian sama Bang Suharto ya? Iya. Bang panggilannya, bukan Suharto. Lah ya kan namanya Bang Suharto. Iya benar sih tapi. Terus kalau dari Raja Wali Pasundan, nah ini menarik Mas. Kenapa Karena tuh? kan kemarin nggak ada Farhan, nggak ada Luffy. Makanya banyak kesempatan sebenarnya buat pemain-pemain lain kan. Nibras digeser ke outside hitter. Terus kalau kita lihat juga Agil kan bisa opposite, bisa Oha ya, main di outside hitter juga. Nah terus di bench itu kan ada Jose memang. Iya, terus di bench itu masih ada nama Kakak. Tuh Kakak juga baru dan ternyata kidal ya. Kiri dalam. Kalau kanan dalam kadal. Jadi banyak orang-orang yang mungkin agak kaget ya dengan bagaimana skuadnya Pasundan kemarin. Karena kan status mereka sebenarnya juara bertahan, tapi ditinggal Doni, ditinggal Nizar, dan ternyata pemain-pemain baru yang menggantikannya juga lumayan bagus mainnya, termasuk Nibras. Tapi kalau dari Pasundan menurut gue yang paling stabil tuh justru libero mereka. Rehan Rizky Atorip. Nah ini tapi Pak intermezzo ya, dari yang timnas U20 yang baru dipanggil lagi. Nama Rehannya ada banyak ya, ada 3. Iya benar. Itu tapi libero semua namanya Rehan. Rehan Rizky Atorip sama ada satu lagi nambah tuh dari Jabar juga. Rehan juga ya? Rehan juga. Emang kayaknya syaratnya harus Rehan. Libero. Terus si Raihan ini kemarin awalnya ganti-gantian sama Ibang. Nah ini juga kejutan sebenarnya, Ibang balik lagi main. Karena kan Ibang sempat jadi kayak asisten pelatih. Tapi emang ada lagi libero selain Sunanda kan biasanya. Oh iya, Sunanda nggak masuk kemarin. Iya benar. Itu juga ngagetin karena Ibang kan sempat jadi kayak asisten pelatih kan pas di Proliga 2024 kemarin balik main. Awalnya sempat ganti-gantian tapi pas match-match terakhir si Raihan tuh mulai main full. Dan ternyata performanya juga cukup stabil termasuk ketika di final regional. Kalau dari Putri itu kan ada TNI AU Elektrik sama Bang Jatim. TNI AU gue ngeliat Caca masih salah satu yang paling stabil lah. Ersandrina Caca Vega ya. Kan dia skuadnya itu di hitter nggak ganti tuh, Caca, Hani Budiarti, Afifa. Nah yang dalam beberapa match poinnya paling banyak emang masih Caca. Walaupun nggak terlalu mengejutkan ya, karena tahun lalu pun ketika AU lolos ke final, Caca jadi salah satu yang paling menonjol lah performanya. Nah dari Bang Jatim, salah satu yang paling mencuat Ajeng Vio. Nah ini mirip bukan kayak... udah lama itu sebenarnya kan. Iya sih, tapi kita udah pindah posisi dari outside hitter ke opposite. Nah kan Bang Jatim tuh masalahnya tahun lalu tuh gara-gara tinggal Mega. Nah Red Sparks
ternyata perpanjang lagi Mega. Betul. Padahal Coach Alif tahun lalu sempat ngomong ya, tunggu kami tahun depan dengan Mega yang kembali bermain. Ternyata Meganya nggak main lagi. Kalau tahun lalu kan si Saniawati ya? Sania sama Faiska ganti-gantiannya di posisi oposit. Nah sekarang si Ajeng main di situ ternyata lumayan bagus. Dan ini bisa jadi comeback-nya Ajeng sih Mas. Karena dia kan kita tahu di Proliga nggak terlalu banyak main. Terus di Kapolri Cup juga Jatim dia sebenarnya cadangannya Bella Sabrina juga kan. Jadi ini jadi kesempatan yang ternyata bisa dia bayar lah buat kemudian jadi outside hitter utama. Iya, tapi emang kalau cowok cewek ya, kalau di Proliga tuh satu hal yang paling susah sebenarnya posisi outside hitter sama opposite. Karena itu pasti di antara dua asing itu ngisi posisi outside hitter ataupun juga opposite kan. Makanya jam kesempatan mereka bukan jam mereka untuk main ya, itu kan jadi terbatas kan. Baik si opposite ataupun juga outside hitter. Makanya kan kayak Ajeng Vio itu sebenarnya potensi gede. Cuman kalau udah di Proliga biasanya dia cuma jadi cadangan. Nah, itu seru. Dan itu banyak banget sebenarnya hitter-hitter kita yang udah bahkan tembus di timnas ya. Beda sama Putra loh. Kalau Putra kan kayak nama-nama Agil atau siapa lagi Boy, Farhan, Doni. Ya Doni, itu kan kesempatan Fahri Septian, itu kan kesempatan main dia kalau di Proliga gede. Bisa beda sama cewek yang asing lah ya. Bener. Nah beda sama yang Putri itu yang masih agak jarang gitu. Makanya itu kesempatan banget sebenarnya kalau di Live Volley. Di divisi utama ya nama-nama kayak tadi tuh kayak Ajeng Vio, terus juga siapa lagi Nabila Purwita atau siapa lagi kalau medis ya memang udah inti kalau di Proliga pun karena memang Aisyah Ayu tadi yang dibahas kan. Petro bener. Nah itu yang masih agak jarang sebenarnya yang dimilikin sama pemain putrinya. Gitu Ja. Iya, itu yang bikin seru Live Volley divisi utama. Itu mulai 14 November ya? Benar, 14 November sampai 23 November nanti bakal disiarkan langsung di Moji aplikasi video dan Volley TV. Dan itu akan diselenggarakan di Gor Tridharma Petrokimia Gresik. Ya. Nah itu jadi keuntungan juga sebenarnya buat Petro kan. Mereka main jadi tuan rumah, main di gor mereka sendiri. Nah kalau menurut lo, itu jadi advantage yang bakal buat Petro. Karena Petro gini loh, di fase reguler, terus di fase Final Four tahun lalu, mereka kan sebenarnya nggak begitu menggigit sebenarnya. Nggak begitu menggigit, benar. Karena mereka tahun lalu pun bisa jadi juara, itu salah satu kejutan loh di partai final. Yang jadi unggulan tuh TNI AU sebenarnya. Karena 2 kali kan back to back TNI AU jadi runner up. Dan di final mereka kalahin TNI AU 3 set langsung. Nah itu menurut gua salah satu kejutan terbesar tahun lalu. Oh dan dia di regional juga kalah sama Popsivo ya tahun lalu di Magetan ya. Ya memang kalah dan dia selalu berangkat jadi posisi runner up. Jadi fase reguler dia runner up, di Final Four dia runner up. Dan di fase Final Four dan juga reguler nggak tahu ketemu nggak ya sama AU. Pokoknya selalu kalah lah ketika ketemu sama AU kan. Dan satu-satunya dia menang itu cuma pas di partai final. Nah itu salah satu plus minus lah kalau misalnya final diselenggarain dengan sistem single match. Karena faktor luck-nya itu lebih gede dengan sistem single match. Karena kalau single match beda sama kalau beberapa kompetisi di luar kan. Kayak misalnya kalau mungkin di Korea atau mungkin di beberapa kompetisi di Turki. Best of 5 gitu misalnya. Ya, best of 5 atau mungkin cari 2 lah istilahnya, ngerti nggak? Lo jadi menang pertama tapi lo cari lagi menang kedua. Kalau lo udah menang dengan agregat 2-0, nah baru lo disahin jadi juara. Nah biasanya kalau sistemnya kayak gitu, luck-nya agak lebih kecil tuh. Ngerti gak lo? Harus konsisten. Harus konsisten. Tapi kalau satu pertandingan, faktor luck-nya agak lebih besar lagi. Karena kan kayak kalau satu pertandingan tuh mungkin tim lawan ada pemainnya yang nggak 100% fit. Atau sebelumnya dia begadang. Jadi dia, kan ada aja kan. Atau dia begadang atau pagi-pagi tiba-tiba dia diare. Akhirnya kan jadi pemain utamanya nggak best perform. Ngomongin banyak. atlet apa ngomongin komentator? Ya kita juga. Malamnya begadang, siap pagi diare. Ya itu, pokoknya kalau menurut gua kalau dengan sistem single match tuh faktor luck-nya agak lebih berperan. Tapi ini menarik. Karena banyak kan yang sistem single kayak gitu loh. Yang akhirnya ya nggak jauh-jauh lah kayak DPUPR 2 kali kan mereka di perebutan degradasi atau bertahan di divisi utama kan dia juga kayak gitu kan. Tapi ini menarik kalau bahas soal Petrokimia sama Gor Tridharma. Kenapa emang? Karena 2 tahun terakhir di Proliga, Petro ini nggak pernah menang pas main di Gor Tridharma. Termasuk di 2024 ya, ketika di Proliga. Jadi kalau kita bahas apakah jadi advantage atau enggak buat Petro, kenyataannya ketika di Proliga ternyata nggak terlalu jadi advantage. Karena mereka tiap kali main di Gor Tridharma justru kalah terus, termasuk ketika kemarin di Proliga 2024 tuh kan mereka 2 kali kalah juga. Tapi kan memang jadwalnya juga nggak nguntungin. Kalau nggak salah di Proliga lawannya agak berat deh si Petro ini. Karena dia menang cuma lawan Livin kan 2 kali pas di Proliga 2024 dan itu nggak kejadian di Gresik. Gitu. Tapi ya kalau Proliga sama di volley sekali lagi emang kan beda.
gitu loh kalau kita ngomongin Proliga sama Livoli. Karena Proliga ada pemain asing, Livoli gak ada pemain asing. Nah ini kan benar-benar 100% komposisinya semuanya lokal ya. Oke, Menurut berarti gue ada potensi lah kayak bisa mengulang tahun lalu tapi menurut lu Mas bakal ada kejutan kayak tahun lalu nggak? Enggak langsung aja lu Apa? kalau feeling lu siapa yang punya peluang paling besar buat jadi juara? Putra siapa? Putri siapa? Ini berat nih pertanyaan. Kenapa emang? Kagak, Ntar gue lu dibilang bingung. berpihak ya? Iya, gue bingung sama netizen ya. Maksud gue, Iya, bener. kita itu Nggak kan ada. nggak ada yang didukung. Gak ada. Nih, apa Ini ya? klarifikasi dah. Lu juga dong. Ini gue klarifikasi ya netizen, Iya. mohon maaf. Dibilang katanya kita pendukung Lavani. Iya. Terus kalau misalnya tim yang lain kalah kita dibilang pendukungnya Bin. Kalau ini yang kalah dibilang lagi pendukung. Pokoknya begitulah. Pokoknya geser-geser ya kan. Tergantung dari siapa tim yang menang, nah dikira kita dukung di situ. Enggak Iya. sebenarnya kan. Jadi kenapa tuh Mas? Kira-kira kok kita bisa dikira sama pendukung ini, pendukung ini, pendukung ini? Menurut lu gara-gara apa? Nggak ada. Kita tuh jadi gini, kita sih nggak ada yang kita dukung satupun tim. Satupun tim, karena kita nggak peduli. Yang menang siapa aja, ya kan nggak ada untungnya juga sama rekening kita kan. Dan kita tuh dibayarnya juga bukan per jam, ya kan. Kita dibayarkan per pertandingan. Jadi kita mah seneng banget kalau 3-0. Ya kan, dibanding 3-2 itu kan makin lama. Makin lama ya makin kita bikin capek kan. Iya. Nah itu makanya gue agak bersyukur juga kemarin nggak di Bojonegoro. Kenapa gitu. tuh? Ya lama, Setengah banyak banget 12. 3-2-nya ya kan. Nah makanya kita sih nggak ngaruh gitu loh. Kita pendukung siapa itu nggak ngaruh. Iya. Ya kan, itu satu, kita bukan pendukung siapa-siapa dan nggak peduli gitu loh. Iya. Yang Yang mau kedua, menang yang kedua siapa, apa nih? mau yang juara siapa, kita nggak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua, Nah yang kedua, memang kalau tipikal ya netizen kita mau semua cabur loh. Kalau kalah harus cari kambing hitam. yang putih nggak boleh? Enggak. Kenapa hitam? Buat kurban. Kagak, memang selalu cari apa ya? Selalu cari pembenaran. Pelampiasan. Selalu cari pelampiasan. Jadi kalau pemainnya udah bagus, pelatih udah bagus, siapa lagi nih yang bisa disalahin gitu loh. Iya. Dan gini, terus sama ada lagi nih, gue pernah di DM gini, Mas, lu kenapa kalau si tim A ini lu excited, B excited. Jadi gini, kalau kita tuh kalau komentator ya, kita tuh bahas sesuai dengan apa ya namanya ya? Flow Sesuai dengan pertandingan. flow pertandingan. Ya kalau flow-nya lagi naik, kalau enggak gitu loh. Iya. Nah, di kedudukan misalnya ya, skor siapapun yang menang, gue pasti akan endingnya ya excited gitu loh. Benar. Siapapun yang menang, mau tim A, tim B, tim C, tim D, pasti gue akan tetap, wah selamat, ini adalah kemenangan yang penting, bla 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 gitu. Itu siapapun yang menang gitu loh. Iya. Tapi kalau pas poin, ada beberapa poin kan kita nggak mungkin selalu excited terus setiap poin gitu loh. Kayak misalnya contoh, lu tim A nih, lagi unggulnya, lagi 20-10, 20-10 misalnya. 20-10. Iya. Ya kan? Terus tim yang 10 ini cuman dapat udah kalah-kalah terus, dapatnya juga cuman kayak point error dari tim lawan. Kan nggak mungkin juga nada gua harus ikut tinggi gitu loh. Karena itu kan poin, ya lu poin gitu loh dapat, cuman ya udah cukup kayak ya, dan kita lihat ada set out akhirnya didapatkan. Ya nggak mungkin wah set out gitu. Ya nggak mungkin gitu loh. Makanya kita kan cuman ngikutin flow dari pertandingan aja gitu loh. Kecuali misalnya 20-10 tiba-tiba yang 10 dapat 5 poin beruntun. Nah, 5 gitu poin ya. beruntun ya udah pasti Wah, kayaknya bisa ngejar nih gitu ya. adrenalin kita Iya. naik. Nah, kita juga nadanya akan ikutan naik gitu loh. Nah, kalau cuman lu dapat 1 poin, terus poinnya juga ini, poinnya cuma poin-poin error gitu. Itu kan ya juga kita ngikutin gimana flow-nya itu pertandingan lah. Iya. Gitu. Nah, kalau dari lu gimana, Ja? Apanya? Anjir, ini kejadi ngelebar. Kita curhat anjir. Nggak apa-apa kan Nasdem biar tahu juga. Gue sempet nyatet tuh sebenarnya itu. Asli gue bikin di note. Terus apa apa lagi? lagi ya? Ntar dulu. Nggak, Lu makanya ngobrol dulu. Tapi gue juga pengen ngelurusin gitu Mas. Ya Maksudnya, lo coba ngobrol dulu. Kagak ada satu pun. enggak Satu gini, pun. maksudnya kita pun, kan netizen kan nggak tahu, kita Yeah. kita di lapangan kan. Betul. Kita itu sama semua pemain juga hubungannya bagus. Kenal. Nggak ada yang musuhan. Bener. Ya kan kita pun sama semua pemain dari semua klub gitu ya. Yes. Itu juga hubungannya bagus. Yeah. Jadi nggak ada yang namanya kita dekat sama satu, nggak dekat sama Gak yang ada. lain. Nggak ada. Kalau ada satu pemain yang mau akrab sama kita, minta foto, masa kita cuekin? Ya udah ya kan, ya namanya orang foto ya udah, orang dia mau kenal ya kita juga mau kenal sama dia gitu loh. Jadinya apa ya? Ya kalau pemainnya juga maksudnya jaga jarak ya kita juga jaga jarak, bukannya kita Oh mau. ada yang jaga jarak sama Ya sama. enggak. Nggak ada maksudnya kan? Nggak ada kan? ada. Gitu. Jadi kagak ada kita deket apa ya, terus tiba-tiba sama pemain gitu deket, sering DM-DM Sama pelatih juga ya, termasuk sama pelatih ya. Sama, betul. Malah kalau kita tuh sebenarnya lebih dekat sama pelatih-pelatih ya. Karena kan kalau pemain itu jadwal lebih strict karena dia Bener. ada jadwal tidur, ada jadwal buat latihan. Nah, kita sebenarnya lebih dekat itu sama manajer sama
pelatih dari setiap tim ya. Jadi kita kalau makan-makan biasa sama Ini udah berapa lama tuh? Udah sama setengah manajer jam, sama anjir. Mungkin balik ke pertanyaan terakhir Mas. Itu Ntar pas dulu. udah ketemu? Enggak, belum ketemu. Lu makanya jelasin dulu. Kan gue Lu udah jelasin dulu. Tapi Ini gue belum ketemu masalahnya nih. Gue udah nyatet tuh. Enggak, tapi kan sama kayak gini. Gue nyontohinnya sama kayak gini. Kayak netizen nyalahin setternya si Red Spark. Ngerti gak lo? Yom Heson. Iya, kayak dia tuh nggak ada masalah gitu loh setternya Red Spark sama si Megawati itu nggak ada masalah. Tapi kan netizen kalau kalah pasti akan cari pelampiasan gitu loh. Kayak misalnya, wah setternya sentimen nih, Meganya nggak pernah dioper-oper. Iya. Atau, wah nih tim Red Spark kayaknya udah sekongkol nih, dia pengen nyingkirin Mega. Itu nggak ada sama sekali gitu loh. Ya memang bagian dalam satu pertandingan, ya itulah dinamikanya. Dan gitu bagian loh. juga dari strategi kan kita nggak tahu apakah memang dominasinya harusnya diumpan ke siapa. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Dan apa ya, dan kan lu juga nggak tahu apa itu instruksi dari pelatih. Ya. Nah sama halnya kayak kita deh, mungkin ada juga yang misalnya apa ya bilang kita terlalu rapet gitu ngomongnya gitu. Kayaknya kalau gue rasa sih biasa-biasa aja sih gitu loh. Cuman kalau memang di poin-poin yang lagi-lagi kita memang akan ngikutin flow pertandingan. Jadi kalau flow-nya Udah adrenalinnya 20 poin ke atas lah. ya adrenalinnya udah naik, kita pasti ikutan naik. Tapi kalau 20 poin ke atas skornya nempel-nempel tuh 20-20, Betul. 22-22 ya. Kan gue ngomong mulu jadi gue gak ketemu-temu nih. Wah gak disiapin lagi nih. Nggak, tapi ini jadi satu hal yang juga menurut gue ya nggak apa-apa. Kita juga ngasih tahu Betul, seperti apa. kita nggak ada sih. Nggak Kita ada. juga sebenarnya dan sebenarnya omongan dari netizen pun ya kita nggak ngambil hati sampai kita Iya. sakit hati. Kita juga biasa Nggak aja ada. gitu sebenarnya. Gak ada satupun pemain cewek cowok favorit gue. Aduh nggak ada untungnya asli. Kagak ada untungnya, gue nggak peduli. Yang menang siapa, yang kalah siapa. Kecuali Nggak ada kalau peduli. timnas. Oh kalau timnas beda. Nah, beda kalau cerita. timnas kita beneran Karena pakai nggak- hati. Karena jujur ya, nggak ada satupun tim yang deket terus kita dapat keuntungan secara finansial, nggak ada sama sekali. Ada keuntungan secara apa ya, dengan deket terus kita ada keuntungan di masa depan. Mungkin gue dijanjiin jadi Direktur. Iya, enggak lah, direktur jauh banget. Ya maksudnya kalau diajak gitu, Jadi nggak ada libero, sama jadi sekali libero, gitu loh. Jadi libero. Nggak ada anjir. Maksudnya nggak ada untungnya juga gitu loh. Ya udah. Jadi yang penting memang jangan lupa juga ya buat nonton Liga Divisi Utama nanti tanggal 14 sampai 23. Nah, itu jangan sampai lupa tuh 14 sampai 23 November di Gor Tridharma. Hari terakhirnya finalnya hari Sabtu. Jangan sampai miss, nanti datangnya hari Minggu tanggal 24. Nah, jadi paling itu aja. Di segmen ini kita bahas Liga Divisi Utama, tapi di segmen berikutnya kita bakal kembali buat membahas soal rumor-rumor dan gosip-gosip yang Mas Rama miliki buat di Proliga 2025.